Baik Sobat Warta Kota dimanapun Anda berada, kasus pembunuhan yang terjadi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ini pada hari Sabtu kemarin ternyata adalah sesama pengguna narkoba jenis sabu, di mana pelaku ini awalnya kesal dengan korban karena memang sempat meminta kepada korban untuk membelikan sabu, namun barang haram tersebut dipakai sendiri. Dan kemudian pelaku semakin kesal ketika korban ini memberikan informasi kepada pihak kepolisian terkait dengan penggunaan narkoba terhadap adik kandung dari pelaku, sehingga ditangkap oleh pihak kepolisian beberapa waktu lalu. Dan pelaku pun sempat mencari keberadaan korban untuk membalas dendam karena memang sudah membohongi dirinya dan juga mencepui adik kandungnya ke pihak kepolisian. Dan pelaku sendiri langsung melarikan diri usai membunuh korban, dan 6 jam kemudian berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Jatinegara. Demikian, kembali ke studio. Polsek Jatinegara telah menangkap pelaku pembunuhan pria berinisial HJ di perumahan Polonia, RT 06 RW 6, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu, 25 Oktober 2025, malam. Kapolsek Jatinegara, Kompol Samsono menjelaskan, pelaku berinisial AS ini awalnya sedang duduk di rumah kontrakannya bersama dengan calon istrinya. Kemudian, kata dia, korban melintas di sekitar lokasi dan salah satu rekan pelaku memberitahu bahwa HJ musuhnya ada di depan mata. Saat bertemu, pelaku sempat bertanya ke korban kemana saja selama ini karena sudah ia cari dan tunggu-tunggu kehadirannya. Pelaku menuduh korban telah menjerumuskan adiknya ke dalam penjara karena tersandung kasus peredaran narkoba di wilayah Jatinegara. Katanya, Rabu, 29 Oktober 2025. Berarti udah bukan 2 kali berarti. Korban atas nama Haji dan pelaku atas nama AAS. Adapun kronologis kejadian pada hari itu kebetulan pelaku AAS ini sedang duduk-duduk di rumah kontrakannya, yaitu di Polonia, bersama dengan calon istrinya yang bernama E dan temannya yang bernama G. Pada saat duduk-duduk itu lewatlah korban. Korban lewat, kemudian saudara E yang melihat korban lewat memberitahukan kepada pelaku AS ini dengan kata-kata itu musuhmu lewat. Itu musuhmu lewat. Sehingga si pelaku kaget dan akhirnya berdiri mengambil senjata karambit yang ada di lemari, diambil kemudian menyusul ke rumah pelaku yang ada di bawah dari kontrakan si pelaku, sekitar jaraknya 2 rumah. Kemudian setelah ditemui oleh pelaku, kemudian pelaku mengatakan kepada korban, kamu kemana aja? Saya cari-cari belum kelihatan. Ya, kamu yang sudah menjerumuskan adik saya. Karena dituduh seperti itu, korban yang pada saat itu sedang membungkuk, jongkok, kemudian kaget dan mengatakan, apaan? Saya nggak ngapa-ngapain. Akhirnya karena dengan nada keras korban mengatakan demikian, pelaku menggetok kepalanya dan kemudian mengayunkan karambitnya ke arah leher. Yang tujuannya adalah untuk melukai. Setelah pelaku mengayunkan senjatanya, korban terluka, korban memegang lehernya sebelah kiri sambil membungkuk dan jalan keluar. Sebelum jalan keluar itu keluar darah dan terjatuh di luar, terkelungkup. Karena melihat itu korban terkelungkup, maka pelaku segera keluar. Ya, dengan cara melangkahi korban yang sudah terjatuh di bawah rumah tersebut menuju ke rumahnya. Setelah sampai di kontrakannya, korban menaruh karambit yang dibawanya ke rumahnya. Setelah itu korban menengok lagi keluar dan sudah dilihat ada orang yang menolong korban membawa ke atas, karena memang tempatnya adalah di pinggir sungai di jalur bawah, sehingga dibawa ke atas. Karena melihat itu korban keluar. Nah, korban keluar, yang membawa itu lari karena ketakutan. Pelaku membawa. Lupa subscribe ya.
Wabarakatuh.